Dari video amatir warga ini terlihat kebakaran yang masih terjadi di hutan lereng Gunung Arjuna di Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah relawan dan warga desa Tambak Sari, Kecamatan Purwodadi berjibaku berupaya memadamkan api. Mereka membuat sekat bakar untuk menghindari meluasnya titik api yang terus menjalar. Banyaknya lahan kering, angin kencang, dan medan yang cukup terjal membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran ini terjadi sejak beberapa hari lalu dengan titik api yang bergantian. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun diduga sementara putung rokok yang dibuang sembarangan. Kebakaran hutan dan lahan juga terus terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Kebakaran yang terjadi pada malam hari membuat warga panik lantaran api sempat mendekati pemukiman. Puluhan petugas pemadam kebakaran bersama BPBD diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Karena kondisi lahan yang curam dan terjal menyulitkan pemadaman dengan menggunakan mobil armada. Pemadaman pun hanya bisa dilakukan dengan alat seadanya dibantu warga. Saat ini memang dari pantauan kami ada sampai 7 titik, tapi ada yang kecil, kemudian ada juga yang besar. Kemudian penanganan sampai saat ini insya Allah kami akan berikan posko untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kemudian memang ada beberapa titik yang dekat dengan pemukiman masyarakat. Setidaknya 5 hektar hutan jati di wilayah ini ludes terbakar. Tugas mendirikan posko sementara untuk mengantisipasi api mendekati permukiman. Dari Pasuruan, Jaka Samudra iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan batu bara menabrak 6 toko di Padang, Sumatera Barat. 1 orang tewas. Demokrat berang usai Nasdem bermanuver dan mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. TPS Sari Mukti ditutup, sampah menggunung di TPS Sitaliktik, Soreang, Kabupaten Bandung. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Saya Bibi Kristami tentunya hadir kembali menemani Anda dalam iNews siang hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, kami awali informasi siang ini dari Jakarta, di mana eksekusi tanah dan bangunan di Jalan Tangki Mall, Taman Sari, Jakarta ini berlangsung alot. Ya, kericuan ini nyaris terjadi saat ratusan petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat dihadang oleh warga. Kericuhan nyaris terjadi saat eksekusi bangunan dengan seluas 3.190 meter persegi di Taman Sari, Jakarta. Saat jurusita rumah dihalangi oleh pemilik rumah dan warga. Pemilik rumah dan warga sekitar menghalangi eksekusi 30 unit rumah dan toko. Negosiasi berlangsung alot karena pemilik rumah bersikeras menolak eksekusi. Salah seorang pemilik bangunan yang terkena eksekusi mengaku pengosongan hari ini adalah ulah mafia tanah. Saat ini mereka mafia tanah bermain. Mereka mendapatkan surat lelang, membeli surat lelang di Balai Lelang kelas 2 yang nggak jelas itu apa. Nah, Balai Lelang non eksekusi. Saat ini warga di MOB didatengin, kita ya eksekusi paksa. Ini adalah maling mafia tanah yang merusak aset warga. Tanah ini sebelumnya milik Gunarto Kertajaya, namun kini beralih kepemilikan berdasarkan risalah lelang yang dimenangkan oleh Depak Ruko Cugani. Pembeli lelang atas nama Depak Ruko Cugani, Dilip Ruko Cugami, dan Melisa Angrianto. Mereka sebagai pembeli lelang saat ini yang menguasai luas tanah 3.190 meter persegi berdasarkan risalah lelang nomor RL 003-PL2 Romawi .32-2015 tanggal 27 Maret 2015. Meski mendapatkan penolakan, namun jurusita tetap melakukan eksekusi di bangunan yang telah ditinggalkan pemilik.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengalami remblong, sebuah truk bermuatan batu bara menabrak 6 bangunan toko di Padang, Sumatera Barat. Ya, akibatnya sopir truk meninggal dunia. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Indarung, Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat, Kamis sore. Sebuah truk bermuatan batu bara yang diduga mengalami remblong menabrak 6 warung kelontong dan toko obat yang ada di pinggir jalan. Evakuasi karena truk yang terjepit berjalan dramatis. Menggunakan kren serta alat memotong baja, petugas SAR gabungan berhasil menyelamatkan korban 2 jam kemudian. Namun naas, sopir truk dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Korban kemudian dibawa ke Semen Padang Hospital. Itu agak mengalami kesulitan karena ada perubahan bentuk dari kendaraan ya, karena ada bantingan untuk kendaraan yang masuk ke dalam, kurang ini jurang yang dangkal, jadi ada perubahan bentuk, korban terjepit dan kita usahakan untuk mengeluarkan korban. Jadi untuk total korban ada 2 orang yang kita keluarkan. Kita menggunakan peralatan investigasi dibantu oleh teman-teman dari TNI Semen Padang, dari Damkar, dari TNI Polri, dan dari potensi SAR lainnya. Pas ini abang lagi di mana, Bang? Lagi di atas. Lagi di atas? Iya, lagi di bawah mau ke atas. Pas di bawah, di atas udah ditabrak sama mobil tuh. Itu mobil itu remblong atau gimana sih, Bang? Remblong kayaknya. Dari atas tadi. Bang, ini apa? Sebelumnya truk melaju dari arah Solok menuju Padang. Namun 1 kilometer sebelum tiba di lokasi kecelakaan, truk mengalami remblong hingga akhirnya menabrak 6 bangunan dan masuk ke sungai. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya. Proses rekonstruksi turut dihadiri ayah tersangka yang juga menjadi korban aksi keji pelaku. Tersangka kasus pembunuhan ibu oleh anak kandung di Depok, Jawa Barat menjalani rekonstruksi di TKP rumah mereka di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Saat rekonstruksi, tersangka Rifki Aziz didampingi oleh kuasa hukumnya. Ayah kandung tersangka yang juga menjadi korban turut hadir. Total ada 34 adegan yang diperagakan, mulai dari tersangka yang bertransaksi jual beli kardus dengan konsumen. Kemudian tersangka memanggil ayahnya, lalu meninggalkan mereka menuju rumah. Saat itulah tersangka menyeret sang ibu ke ruang belakang dan menghabisinya dengan menusuk korban menggunakan pisau. Saat sang ayah kembali, tersangka langsung menyerang ayahnya dan terjadi perkelahian. Ayah tersangka Bakti Aziz Munir menyatakan sudah memaafkan perbuatan keji anaknya. Sementara sang anak sudah meminta maaf kepada ayahnya sambil mencium kakinya. Saya berharap ya ini memang harus, ya walaupun gimana kan prosedur hukum harus berjalan ya. Tapi kan saya berharap anak saya itu dihukum seringan-ringannya gitu. Pihak Polsek Cimanggis menerangkan tidak ada fakta baru dalam rekonstruksi ini. Semua sudah sesuai dengan BAP awal. Jadi pelaku ini mungkin tadi saya lupa pada saat dia melakukan penusukan, karena memang kita ketahui bahwa penusukannya itu cukup banyak. Luka yang diderita oleh korban dari hasil visumnya itu sekitar 43 tusukan. Jadi mungkin dia deritanya berapa kali, jadi dia mungkin lupa. Nantinya hasil rekonstruksi dicantumkan sebagai kelengkapan berkas untuk segera diserahkan ke kejaksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad wanita yang telah membusuk ditemukan di tengah perkebunan di Kabupaten Merangin, Jambi. Sebelumnya korban sempat dinyatakan hilang selama beberapa hari bersama anaknya yang masih berusia 4 tahun. Warga desa Salambuku, Kabupaten Merangin, Jambi dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di area perkebunan. Sebelumnya diketahui korban yang bernama Cindy berusia 25 tahun sempat dikabarkan menghilang selama beberapa hari bersama seorang anaknya yang masih berusia 4 tahun. Penemuan jasad korban berawal dari ditemukannya anak korban di tengah hutan. Dari petunjuk sang anak, akhirnya warga berhasil menemukan korban dalam kondisi sudah meninggal dunia. Saat ditemukan, jasad korban sudah mengalami pembusukan hingga hampir tak dikenali. Menurut pihak keluarga, korban menghilang setelah melarikan diri dari rumah usai bertengkar dengan suami. Ada mayat yang
tergeletak di lokasi ini. Kita sama-sama tahu bahwasanya mayat sudah tidak dikenali dan mulai pembusuk. Namun kalau dari ciri-cirinya, di sana ada BH-nya berjenis kelamin perempuan. Korban lari dari kebun, lalu suami mencari ke rumah dan menemui ibu saya, katanya istrinya nggak pulang. Ditanyakan ibu saya, ngapa istri kamu nggak pulang? Terus jawab suami, beribut. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Kolonel Abun Jani Bangko untuk proses otopsi. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Safrandi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sebuah video yang merekam saat sekelompok remaja melintas di kawasan Depok, Jawa Barat sambil mengayunkan celurit. Ya, meski belum ada laporan korban luka maupun jiwa, namun aksi konvoi ini membuat warga resah. Inilah aksi gangster yang meresahkan warga Jati Jajar Tapos, Kota Depok. Tampak dalam rekaman para pemuda tersebut berboncengan sepeda motor sambil berteriak. Sejumlah pemuda yang dibonceng pun terlihat membawa senjata tajam jenis celurit. Ketua RT setempat menyebut kelompok ini datang dari arah Simpangan Depok menuju Kampung Sindang Karsa, Tapos. Mereka melintas saat dini hari saat kondisi jalanan sepi. Sudah laporan. Itu tinggal nanti kita terima laporannya. Sampai hari ini belum tahu anak-anak geng motor mana nih, dari daerah mana gitu, belum tahu. Dan mungkin warga kita juga nggak ada yang mengenali ciri-ciri para pelaku ini. Hari ini saya udah nanya beberapa remaja yang ada di sini, saya tanya, mereka nggak ada yang kenal. Meski hanya melintas dan tidak menyebabkan korban luka maupun jiwa, aksi gangster tersebut sangat meresahkan. Warga pun berharap polisi bergerak cepat mengamankan gangster tersebut sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, apes melewati jalan buntu. Pelaku pencurian motor babak belur dihakimi massa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Warga yang kesal akibat ulah pelaku pun memukuli dan menyeret pelaku sebelum diserahkan ke polisi. Inilah video amatir warga saat menghakimi pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditangkap. Tidak hanya memukuli pelaku, warga yang kesal pun mengikat dan menyeret pelaku. Diketahui sebelumnya pelaku dipergoki warga saat membawa kabur motor korban. Nah, saat dikejar warga, pelaku memasuki jalan buntu hingga akhirnya tertangkap oleh warga. Beruntung polisi yang mendapat laporan segera mendatangi tempat kejadian dan kemudian mengamankan pelaku ke Mapolsek. Betul, untuk tersangka sempat dihakimi oleh massa yang kemudian setelah kita amankan langsung kita bawa ke Polres Mataram untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Dari hasil keterangan pelaku menerangkan pencuri sendiri dan baru 1 kali melakukan pencurian. Polisi masih mendalami kasus ini untuk memastikan keterkaitan pelaku dengan aksi pencurian motor yang kerap terjadi di wilayah Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga hendak mencuri kabel dari rumah kosong, seorang pemuda di Medan, Sumatera Utara tewas tersetrum. Peristiwa diduga terjadi saat rumah terendam banjir rob. Jenazah pemuda nahas ini ditemukan warga tersandar di samping rumah dalam kondisi hangus dan mengeluarkan asap. Diduga pemuda tersebut tewas akibat tersetrum listrik saat mencoba mencuri kabel di rumah yang setahun terakhir ditinggal pemiliknya. Warga menyebut korban merupakan pemulung yang juga diketahui kerap berulang kali masuk penjara atau residivis kasus pencurian. Oleh warga, jenazah korban dibawa ke rumah sakit Pringga di Medan untuk diserahkan ke pihak keluarga. Jadi pas tadi pasang di. Oh, lagi ada air juga ya? Iya, pas air pasang naik, jadi datanglah orang di apalah, dipanggil-panggil dia nggak apa. Jadi pakai kayu lah orang itu dicolok gitu. Bangun. Tapi berasa apa itu? Badannya? Air itu berasa airnya. Kini jenazah pelaku telah dibawa ke rumah sakit Pringga di Medan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, kasus tewasnya pelaku dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Medan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Pemirsa, penyiksaan seekor anjing yang diseret di jalan raya oleh pengemudi beca motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini viral di media sosial. Ya, pecinta hewan langsung melaporkan kejadian ini ke polisi dan meminta pelaku segera ditangkap. Inilah video amatir saat seekor anjing diseret di jalan raya oleh pengemudi becak motor yang diketahui terjadi di Jalan Kartini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Miris dengan penyiksaan itu, komunitas pecinta hewan langsung mendatangi Polrestabes Makassar. Mereka tidak mentolerir kejadian itu lantaran cukup sadis dan bisa menyebabkan kematian. Komunitas pecinta hewan meminta agar polisi segera menangkap pelaku dan menjeratnya dengan pasal penyiksaan hewan guna memberikan efek jera. Sementara itu, polisi akan menyelidiki video viral ini dengan meminta keterangan sejumlah pihak dan memeriksa lokasi termasuk mempelajari video amatir yang beredar. Alasannya sangat jelas bahwa kami dari Aliansi Peduli Hewan Indonesia tidak mentoleransi adanya sebuah tindakan kekejaman, kekerasan maupun penyalahgunaan terhadap hewan apapun. Iya, penganiayaan binatang, karena memang sadis ya, kita sendiri melihat itu kasihan binatang ditarik-tarik seperti itu. Dan sementara ini pihak kepolisian sementara melakukan penyidikan kapan waktunya. Tapi kalau tempat kejadiannya, kalau kita lihat di video itu sekitar Jalan Kartini, dan itu terlihat ada gedung pengadilan negeri Makassar di situ. Cuma waktunya kita belum tahu dan siapa korbannya, pemiliknya. Kita sementara menunggu juga kalau ada yang ada pemilik yang mengadukan langsung ke pihak kepolisian supaya kita proses. Video penyiksaan anjing ini viral di media sosial dan mendapat kecaman tidak hanya dari komunitas pecinta hewan, melainkan dari berbagai kalangan. Promosikan judi online, seorang mahasiswi bersama temannya diringkus Satreskrim Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.